Kami ketika di LKPP, pertama kali ditanya ada orang teman saya, wis piro wong Banyuwangi nang kene? Oh, berapa Enggak. banyak orang Banyuwangi Iya, lu bawa ke sini? Iya, ke sini. Ada oknum tiba-tiba didaftarkan jadi honorer, sementara yang lama diganti. Wah, seluk-beluknya cukup banyak. Saya sempat nggak berani menghadap presiden cukup lama, sebulan. Karena di setiap kementerian lembaga ini banyak bermasalah. Nah, dari situ juga saya potret mana data kementerian yang paling masalah tinggi mana, paling banyak mana. Oh, ternyata Kementerian Agama. Itu kan terjadi juga sebenarnya di beberapa kementerian. Mungkin ya. Saya tidak mau komentari kementerian lain. Makanya sekarang ini ada tantangan yang populis dengan yang substantif. Apalagi sekarang ini pencitraan pemimpin dan kepala daerah itu sesungguhnya berakhir. Selamat datang di Cafe Berisi, Pak Anas. Iya. Terima kasih. Sudah. Biasanya saya main ke Banyuwangi, diajak ngopi di lereng Gunung Ijen di sana ya. Hari ini saya ingin mengajak Pak Anas cerita sedikit, flashback sedikit. Walaupun kemudian nanti kita bicara juga meritokrasi ya, karena Anda pernah menjadi Menpan RB. Kita bicara dulu Banyuwangi, Mas Anas. Pengalaman Mas Anas Banyuwangi, apa yang penting sampai kemudian Banyuwangi itu bisa menggetarkan Indonesia, menjadi tempat yang orang datang melihat, menjadikan contoh, kemudian tempat wisata yang ramai dan sebagainya. Iya, terima kasih Prof. Renal. Saya kira Prof. Renal ini juga membantu mendorong percepatan pergerakan pembangunan di Banyuwangi, karena Prof. Renal sering memberikan advice kepada birokrasi, memberikan ceramah, bahkan menulis buku tentang Banyuwangi. Iya, kita setiap tahun dulu ya harus ke sana Banyuwangi. Kami setiap tahun mengundang Prof. Renal ini untuk memotivasi, karena kata beliau ini drivernya ini penting. Ya, manusianya. Ya, manusianya, karena jika ini motivasi dan arahnya keliru, bisa berdampak luas terhadap orang. Jadi Prof. Renal, pertama tentu setiap daerah ini mesti kita lihat punya potensi masing-masing. Rata-rata kegagalan daerah ini ketika mengkopi pembangunan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan seterusnya. Padahal setiap daerah punya potensi masing-masing. Nah, disitulah waktu itu kemudian kita petakan untuk menentukan skala prioritas. Sebab setiap tantangan, setiap periode, setiap daerah punya skala prioritas yang mesti kita dahulukan. Nah, waktu kita potret, ternyata prioritasnya di daerah ini kemiskinan tinggi, income per kapita rendah, Gini ratio tinggi, IPM rendah. Padahal potensi besar. Nah, kami melihat, ternyata potensi kami ini cukup besar di sektor ekoturism. Maka kita cari konsep yang pas, yang benar untuk merumuskan arah kebijakannya seperti apa. Maka muncullah arah kebijakan Triangle Diamond waktu itu. Ijen, Baluran, kemudian Meru Betiri. Nah, kawasan-kawasan ini menjadi prioritas untuk dikembangkan. Dan waktu itu kami membutuhkan umbrella untuk menggerakkan proyek perubahan ini. Karena proyek perubahan tanpa umbrella yang kuat ini biasanya akan lambat. Maka saya setuju dengan teorinya Mick Moore itu, bahwa pergerakan perubahan itu pertama harus dapat support dan legitimasi. Support dan legitimasi. Yang kedua public value, nilai publik. Karena kalau program perubahan value-nya tidak sampai kepada rakyat, ini akan mati di tengah jalan. Nah, yang ketiga kapabilitas orangnya. Maka kita undang dulu Prof. Renal dulu kan, rutin setahun sampai 2 kali, setahun sekali, agar kapabilitas ASN ini mindsetnya awal-awal cuci otak gitu ya. Awal-awal untuk berubah. Bahkan suami istri masih ingat waktu itu. Karena sehebat apapun pemimpin berinovasi bekerja, kalau nggak dapat support dari istri akan berat. Keluarga. Keluarga akan berat. Maka istilah saya bilang dulu itu, istri jangan sampai ada masalah dengan suami sampai berangkat ke kantor. Karena kalau pasang sepatu tiba-tiba berantem di kantor bermasalah. Dilimpahkan ke orang lain. Maka waktu itu wajib suami istri ikut. Ikut supaya drivernya ini nyaman ketika di kantor. Nah, dari sini kemudian kami pilih apa ya yang rakyat senang. Ternyata pariwisata bisa jadi umbrella. Maka ketika banyak orang pariwisata itu hanya untuk mendatangkan uang, mendatangkan orang, bagi Banyuwangi pariwisata itu menjadi umbrella untuk menggerakkan, mengorkestrasi semua dinas bersama rakyat. Mengorkestrasi semua dinas bersama rakyat.
Karena nggak mudah juga gerakin orang untuk datang senang itu kalau dimobilisasi dia belum tentu Oh, senang. top down Top nggak. down. Tapi begitu festival, nggak ada orang marah-marah datang ke festival. Nggak ada orang Saya tanya. ingat waktu itu kan dikasih uang berapa untuk jahit pakaian. Iya. Karena mereka kan nari Gandring Sewu, Gandrung masih ingat Sewu. itu Iya, ya? Gandrung Gandrung Sewu. Sewu. Iya. Kasih uang berapa, terus Iya. keluarga-keluarga malah menambahin Malah uangnya. nambah. Tukang jahit hidup di kampung-kampung. Iya. Betul ya waktu Iya, itu ya? karena Gandrung Sewu itu biayanya cukup besar untuk nyiapkan baju, seragam. Kita paling hanya 300.000 sehingga justru lebih banyak swadaya masyarakat. Artinya memang kita perlu cara bagaimana menggerakkan rakyat bersama birokrasi tapi dia senang. Setelah kita lihat, oh ternyata festival menjadi salah satu cara. Maka waktu itu dari 12 event sampai 90 event. Dan bahkan kita dapat Dalam satu tahun itu, dalam satu 90 dapat event. reward dari UNWTO. Setiap minggu ada setiap beberapa minggu, event. ya. Nah, jadi poinnya kita memang perlu ambil adalah menggerakkan rakyat tadi. Dan akhirnya pariwisata ini karena pasti pertama mendorong orang untuk konsolidasi bersih. Nggak mungkin Konsolidasi bersih, kebersihan. maksudnya. kebersihan. Karena tidak mungkin wisata itu akan tumbuh kalau nggak bersih, kalau Iya, jorok. plastik di mana-mana, sampah di mana-mana. Ya. Dan konsolidasi perilaku orang dari nggak senyum jadi dipaksa senyum. Nah, saya bilang keamanan, karena tidak mungkin wisata akan orang datang ulang kalau di situ ada kejahatan, tidak tertib, tidak rapi. Dan walhasil orang seolah-olah pariwisata ini dianggap hanya datangkan orang, tapi di situ perilaku, budaya jadi tumbuh. Yang tadinya gandrung mungkin ditarikan 3-4 orang, tiba-tiba ditarikan 1.000 orang. 1.000 orang, 1.000 iya. orang. Hotel-hotel memunculkan. Jadi wisdomnya kemudian muncul di tempat itu. Kopi juga keren bener tuh, kopi Iya. ijennya itu di Ada atas, ya. festival kopi 10.000 dan seterusnya. Nah, ini kalau hanya dimaknai menjadi event saja rugi. Kalau tidak dimaknai menjadi bagian konsolidasi Iya. tadi. Saya juga ingat tuh ya, kalau kita datang lihat Gandrung Sewu itu, Iya. banyak sekali orang datang nganterin anaknya. Nganterin anak. Nganterin anaknya. Mereka datang sendiri dan keluarga nganterin. Yang pakai mobil bak, yang pakai apa. Iya. Begitu pulang kita lihat penarinya naik mobil bak. Naik begitu ya. Diantar oleh satu Diantar keluarga. orang tuanya. Seperti orang diantar pergi Dari haji, desa, kan. betul. Nah, jadi kami di awal ini budaya Banyuwangi kami sentuh untuk kita tumbuhkan. Dengan partisipasi seperti itu. Partisipasi publik. Tapi partisipasi ini kan bukan hanya untuk festival. Termasuk ketika nolong orang yang lansia. Iya, iya. Yang pada waktu itu tidak diberikan dari dapur sendiri, tetapi Persis. diberikan dari warung-warung. Yang sebatang kara. Sebatang kara itu bagaimana Iya. tuh konsep itu? Jadi di satu sisi festival untuk menggerakkan orang penting, tapi sosial ini kan harus segera tertangani. Yeah. Tapi melibatkan gotong royong. Tapi dimulai itu. Nah, kami melihat di Banyuwangi waktu itu dan saya kira hampir semua ada orang yang sebatang kara, yang mereka ini tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya anak, tidak punya istri. Dia biasanya numpang di pekarangan orang. Nah, maka waktu itu di Banyuwangi ada program namanya Rantang Kasih. Rantang Rantang Kasih. Kasih. Iya, saya ingat itu ya. Nah, di Rantang Kasih ini kita siapkan waktu itu untuk 3.000 orang makanan. Ini sudah sejak 2017 kita bantu mereka. Nah, waktu kita buat program di kota untuk ngirim kami nggak punya uang, maka kita kerjasama dengan Gojek untuk ngirim makanan ke rumah masing-masing. Nah, ternyata tidak efektif juga karena ternyata makanan yang masih panas ditutup itu cepat basi dan kosnya juga tambah. Nah, kemudian muncullah ide bantuan untuk orang tua lansia ini kita kirim untuk dibuat di warung terdekat dari orang yang bersangkutan. Jadi nasi bungkus. Iya, nasi bungkus sama nasi yang ada tempatnya kayak di Tenong gitu. Nah, ini yang kemudian itu berlangsung sampai hari ini. Jadi ternyata rumah terdekat itu membuat nasi ini bisa lebih bertahan lama karena tidak dipaksa untuk ditutup. Dan program Rantang Kasih ini kemudian banyak direplikasi oleh daerah, ada yang namanya Rantang Cinta dan lain-lain kira-kira gitu. Jadi itu melibatkan warung. Warung-warung itu dikasih budgetnya begitu ya? Warung-warung ini kita kasih budget untuk ngirim makanan. Nah, mereka tentukan sendiri kirimnya kemana? Atau sudah ada datanya. Sudah ada datanya, mereka yang akan dikirim. Mereka pakai transportasinya? Nah, mereka karena dekat jadi mereka langsung kirim. Oh, langsung. Tidak perlu lagi jauh. Tadinya dari kota, makanan perlu waktu lama. Dan pada proses berikutnya ada pihak ketiga, ada Basnas dan lainnya yang menambah jumlah
makanan karena jumlah orang yang itu dulu tidak terdata dengan baik kira-kira. Dan itu karena budaya, karena masyarakat partisipasi, akhirnya warung-warung itu juga nambahin ya? Ya, nambahin ya mereka ya? Sehingga misalnya jatahnya besarannya tertentu, dia ditambah nasinya. Sehingga memang akhirnya gotong royongnya. Ada yang nambahin telur, ada yang nambahin gotong royongnya cukup. Daging sepotong, begitu saya lihat begitu ya? Karena di gotong royong jadi cukup tumbuh. Dan masyarakat sendiri yang mengawasi. Masyarakat. Nah, jadi dari tadi, Prof, kemudian kita dorong bagaimana birokrasi ini bekerja lebih efisien di tengah tantangan yang besar. Alhamdulillah waktu itu kemiskinan dari 20,4% turun menjadi 8,6%. Oh, jauh sekali. Jauh sekali. Income per kapita Banyuwangi di awal kira-kira 15 juta, Malang sudah 20 jutaan. Waktu kami keluar, income per kapita Malang 40 jutaan, kami sudah 56 juta. Oh. 50. Begitu juga kemiskinan, turun dan seterusnya. Nah, inilah yang ada banyak hal sebenarnya di daerah, kalau kita memotret dengan tepat, itu banyak hal yang bisa berdampak, yang bisa dikerjakan. Ini inovasi seperti ini ya? Iya. Jadi misalnya sekarang, ini kan daerah banyak yang tersengal ini dengan anggaran yang dipangkas. Betul, ya, pada teriak semua. Transfer. Teriak semua. Nah, opsi bagi kepala daerah memang nggak banyak opsi. Iya, nggak banyak opsi. Maka inovasi itu menjadi jalan terpendek menurut kami untuk bisa mewujudkan visi misi kepala daerah di tingkat daerah. Nah, contoh misalnya adalah membagi habis di unit terkecil. Itu kalau kami dikerjakan. Misalnya kemiskinan. Kalau semua kemiskinan ini ditarik di tingkat kabupaten, bebannya akan berat. Tapi kalau dibagi habis per desa, per kecamatan, kepala desa duduk dengan camat, tentu mengurainya anak putus sekolah juga akan jauh lebih mudah kira-kira gitu. Kalau kita lihat seperti itu, berarti kan transparansi juga penting. Penting. Transparansi penting. Saya masih ingat dulu ketika pertama kali saya ke sana, Pak Anas tunjukin ini komputer. Ya, dibikin jadi besar, rakyat bisa datang ke launch ya. Ke launch istilahnya ya. Launch. Jadi yang Pak Anas bilang ini nggak kalah nih dengan launch Garuda ini. Iya. Saya lihat iya ya. Dan masyarakat bisa lihat sendiri di situ anggaran dipakai untuk apa saja, ada kegiatan apa saja di dalam. Termasuk masyarakat yang udah dapat bantuan apa saja. Bantuan apa saja di tempat itu. Nah, ini memang kadang penerima bantuan ini kadang double-double. Maka ini Banyuwangi di periode yang terbaru ini, baru 5 bulan terakhir, menjadi model digitalisasi bantuan sosial. Kan baru terjadi. Nah, digitalisasi bansos ini, bagaimana sistem ini diintegrasikan dengan BPN, dengan perbankan, dengan kepolisian, sehingga verifikasi data kemiskinannya ada masa sanggah, dan ini hasilnya cukup mengejutkan. Hampir 35% ternyata penerima bansos ini sebenarnya tidak layak menerima. Tidak layak menerima. Itu setelah berapa lama diketahui? Setelah sekian tahun ya. Setelah sekian tahun. Nah, tetapi juga sebaliknya ada rakyat yang mestinya berhak menerima. Tidak terima. Nah, ini sekarang menjadi pilot project oleh tim digital dan pemerintah pusat untuk verifikasi kemiskinan yang ada di Banyuwangi, dan kami senang ini bisa berjalan dengan program pengintegrasian Smart Kampung. Smart Kampung. Smart Kampung. Jadi akhirnya data terkoreksi sendiri. Terkoreksi. Dan ada masa sanggah diumumkan ke publik. Nah, ternyata ada yang komplain juga. Saya kok di situ ditulis punya 2 mobil. Padahal dia penjaga sekolah. Ternyata mobilnya sekolah. Nah, dia tetap kembali menerima. Jadi bisa diperbaiki. Tetap. Bukan berarti punishment, tapi punishment. Itu bisa dikoreksi. Karena dia penjaga sekolah, karena motornya sekolah sama mobil sekolah atas nama yang bersangkutan. Tapi ada juga orang penerima bansos ternyata sertifikatnya 5, sertifikat tanahnya. Nah, berarti dia terkoreksi. Itu penerima bansos punya sertifikat 5 terkoreksi. Ya, akhirnya kita bisa mengupayakan program tepat sasaran. Maksud kami adalah betapa digitalisasi ini penting, mengintegrasikan sistem. Sayangnya digitalisasi sekarang ini masih dimaknai dengan pembuatan aplikasi. Padahal kalau ini diintegrasikan ke dalam satu portal, tentu rakyat akan mendapatkan dampak yang lebih banyak. Baik, Pak Anas, meski kopi kita tidak sehebat kopi Ijen, ya, tapi di sini kopinya kata orang enak. Ya, kita coba ya. Baunya udah enak ini. Kita coba ya. Saya tahu kopi Ijen itu sangat membuat kita rindu. Kopi osing, ya. kopi osing. Ya. Baik, kita ngopi dulu ya. Boleh. Pak Anas, kopi hitam atau kopi hitam? Inspirasi? Kopi hitam ya, 2 ya. Wah, baunya udah enak nih. Baik,
Pak Anas, tadi Anda menyebut kopi Osing. Banyuwangi itu kan mempunyai akar budaya yang unik. Iya. Di situ kalau saya datang ada orang Osing, Pak. Ini suku Osing. Saya sempat ditujukan yang lagi numbu padi, ya, Numbuk padi. padi ya. itu ya. Terus kemudian lagi oseng kopi. Kemudian ada Nyangrai juga kopi. Nyangrai kopi. Lalu ada orang yang ini kan berbatasan dengan Bali, ya, berbatasan dengan Bali. Nuansa Balinya tuh terasa. Iya. Ada suku-suku yang terasa. Ada orang keturunan Maduranya di sana. Iya. Ya. Ada apa lagi? Masyarakatnya unik ini. Iya, jadi di utara ini, di Banyuwangi daerah tertentu ada suku Osing yang sekarang cukup mempertahankan tradisinya. Bahkan terakhir kemarin baru dapat penghargaan dunia terkait dengan desa wisatanya. Kemudian juga di selatan ada Mataraman. Mataraman orang-orang dari kayak Tulungagung, Kediri, tapi suku asli suku Osing. Dan suku Osing ini cukup kuat mempertahankan tradisi dan budaya ini, dan sekarang menjadi bagian dari banyak orang belajar di tempat itu. Bukan hanya soal pariwisata, tapi belajar sejarah tentang Osing yang cukup menarik dan banyak orang datang ke sana. Apa khas yang Osing itu ya? Ya, orang Osing ini pertama dari Osing itu kan tidak. Tidak. Oh, tidak. Osing itu artinya tidak. Ya. Tidak apa mereka? Jadi bukan Jawa, bukan Madura. Oh. Bukan. Makanya dia agak beda. Oh. Dan Blambangan termasuk terakhir yang ditaklukkan oleh Majapahit ya. Dan punya kekhasan terkait dengan bahasanya juga beda dengan tidak seperti bahasa Jawa. Hampir ada Cirebonannya dan seterusnya. Dan itu kemudian diangkat menjadi ikon Banyuwangi juga. Iya, termasuk arsitekturnya. Arsitekturnya. Baik. Ya. Menarik sekali ya. Dan juga yang juga menarik di Banyuwangi ini adalah bagaimana ASN-nya kemudian dimodernisasi. ASN-nya modernisasi, kemudian ketika mengangkat SDM juga selalu ada apa ya, semacam baper jakat begitu kan. Dan makin hari kan makin kita jarang dengar nih seperti itu. Bahkan jabatan itu ditentukan oleh bupati atau wali kota, bahkan kemudian ya ini kan banyak sekali yang menjadi tahanan KPK, jual jabatan dan sebagainya. Di Banyuwangi tidak terdengar hal seperti itu. Iya, jadi memang PNS ini, aparatur ini menjadi kunci karena ini menjadi frontline pelayanan publik. Bayangkan kalau aparatur PNS dan non PNS digerakkan dengan baik oleh masing-masing unit di Republik ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Saya sering kepada mereka, PNS itu fixed income. Mau krisis, susah ekonomi, gajinya tetap, TPP tetap. Maka kita harus forsir mereka untuk memberikan pelayanan dan kerja keras. Dan sebaliknya ya, kalau lagi sebaliknya. orang lain bisa kaya raya, dia segitu aja juga. Sudah kasih. Nah, maka saya bilang kalau PNS-nya ini menjadi, istilah bukunya Pak Prof. Renal ini menjadi driver yang benar, ini passengernya pasti akan oke, kira-kira. Nah, maka jadi good passenger. Peningkatan kapasitas jadi penting. Tapi yang paling penting menurut Prof. Renal, pengangkatannya nih, prosesnya. Prosesnya. Nah, maka di Banyuwangi saat itu hingga saat ini, kalau mau ngangkat camat ini bukan hanya tim inti Baper Jakat. Ini bisa kepala dinas, eselon, Pak Asisten, semua ditanya, ada calon nggak? Supaya nanti kalau calonnya yang diusulkan nggak kerja, dia ikut nanggung. Tanggung renteng, kira-kira gitu. Dibicarakan secara terbuka. Terbuka, misalnya calon camat, ada nggak calon camat? Ada nggak calon kepala dinas yang bagus? Karena kalau calon yang bagus di track ke dua dinas sebelumnya, pasti orang ini bagus. Nah, pasti, oh ini diusulkan, ini diusulkan. Nah, terbuka. Makanya menurut saya sangat rugi, kalau ada kepala daerah ngangkat calon kepala dinas suruh bayar, itu rugi setengah mati. Rugi setengah mati. Rugi setengah mati. Apa ruginya? Pertama, dia tidak mungkin bisa dipus untuk kerja dengan maksimal. Karena dipikir dia sudah bayar. Sudah bayar. Ya. Bukan bayar dengan inovasi, dengan kreativitas. Nah, yang penting kalau di Banyuwangi, kalau di Banyuwangi HP nggak boleh mati 24 jam. HP tidak boleh mati 24 jam. Apalagi sekarang Ibu Bupati ini sekarang ada HT yang dia hidup untuk dipegang oleh teman-teman kepala dinas. Makanya saya bingung, ada calon kepala sekolah yang di daerah tertentu ada oknum harus bayar, calon kepala dinas, calon camat. Wah, itu bisa jadi malapetaka karena dia tidak bisa dipush untuk meningkatkan target kinerja kepala daerah. Nggak mungkin. Ya, karena kan kinerja itu ada kinerja kepala daerah, kinerja institusi, ada kinerja kepala dinas.
kepala dinas. Pasti dia akan terjebak di rutinitas besar. Gitu, Pak. Lalu dalam perjalanan karir Pak Anas ini kan Pak Anas ke LKPP. Saya masih ingat itu soal pengadaan barang dan jasa. Menarik Pak Anas mengatakan, bercerita bahwa ini kalau kita bisa lakukan ini, pesanan dipusatkan, kita bisa lakukan efisiensi. Berapa jumlah komputer yang dibutuhkan, berapa jumlah ATK yang dibutuhkan. Dan itu kan terbuka, transparan seperti itu. Apa yang menarik dari pekerjaan di LKPP? Saya waktu itu sederhana saja, setelah saya selesai bupati, saya diundang oleh Pak Menko, waktu itu Pak Luhut, diundang oleh Presiden. Ini bagaimana LKPP itu menjadi marketplace-nya negara. Waktu itu ada tantangan besar, produk tayangnya hanya 50.000 produk. Padahal ini ada jutaan produk yang mesti tayang supaya bisa diklik oleh daerah. Nah, saya masuk ternyata proses bisnisnya ada panjang, ada 7 langkah proses bisnis. Dan produk untuk naik tayang di LKPP itu tidak bisa otomatis. Ada waktu yang berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Sederhana saja, Prof, saya ketemu dengan digital marketplace, ternyata proses bisnisnya dia hanya 2. Nah, kita ini panjang. 7 dibandingkan 2 produk di lapangan, sehingga panjang sekali. Nah, saya kumpulkan para deputi, ternyata sulit, nggak bisa. Nah, kemudian sementara Presiden, kami bulan September, Presiden targetnya 500.000. Nah, singkatnya, saya menghadap Bapak Presiden, Pak Presiden, kalau ini targetnya ingin tercapai, pertama, kami izin memangkas proses bisnis. Yang kedua, kami perlu perpres. Salah satunya perpres penugasan Telkom di LKPP. Karena sistem digital marketplace, kalau sistem IT-nya ngadat, nggak kuat, udah pasti nggak bisa. Walhasil saya beruntung waktu itu, kemudian usulan kami kepada Bapak Presiden lewat Pak Menko dipenuhi, ada perpres penugasan Telkom di situ, kami diizinkan memangkas proses bisnis. Tapi di setiap daerah kan harus ada e-katalog, Prof. Nah, ternyata saya aja selama jadi bupati 10 tahun nggak bisa buat e-katalog. Kenapa bisa begitu? Nah, karena harus ada deploy 50 orang, ada syarat yang dibuat oleh LKPP, 50 PNS dideploy di pengadaan barang jasa. Dan itu sulit, tidak mungkin. Nah, semua syarat-syarat saya pangkas ini, yang tidak terkait langsung dengan... sekarang banyak sekali syarat-syarat untuk perizinan. Nah, bayangkan ini waktu itu perlu sosialisasi ke seluruh provinsi untuk jelaskan ini butuh anggaran cukup besar. Ini tidak terkait, kami pangkas tadi. Kami pangkas dan kemudian kami buat kontak person untuk komunikasi per wilayah. Kontak person komunikasi per wilayah. Jadi misalnya NTB namanya ABCD, kami cantumkan. Terus dan itu dicantumkan, diumumkan. Kalau ada masalah terkait dengan penayangan katalog, telepon nomor ini. Hasilnya sampai kami keluar bukan 500.000 tapi 1,7 juta produk. Kelipatan 1,7 juta produk. Produk naik, orang bisa lihat walaupun memang di e-katalog belum menutup seluruhnya celah korupsi. Tapi setidaknya harga sudah di atas meja. Nah, kemudian transaksi bisa lewat e-katalog. Nah, ini memang akhirnya kita memang butuh langkah-langkah cepat untuk menghadapi birokrasi ini supaya tidak ada biaya yang mahal. Sehingga biaya yang dibutuhkan waktu itu terpangkas dengan penayangan produk di e-katalog. Terakhir kami pernah mengkonsolidasi pengadaan laptop. Maka kemarin ketika pengadaan laptop, kami pernah mengkonsolidasi pengadaan laptop. Laptop itu di LKPP transaksinya. Baik belanja lokal maupun belanja di tingkat pusat, harganya ada di LKPP. Saya mendengar itu banyak diskon. Diskon. Karena sementara belanja LKPP waktu itu cukup besar, lebih dari 10 triliun untuk laptop. Nah, saya minta kepada deputi, tolong vendor-vendor dikumpulin. Kalau tidak ada diskon, kita tidak akan 8 triliun waktu itu. Nah, jadi dapat diskon mulai 2%, 5%. Kita dapat diskon ada yang pokoknya di atas 20%, ada yang 28%. Walhasil kita bisa hemat 8 triliun waktu itu. Nah, waktu saya masih di LKPP sedang akan mengkonsolidasi belanja cloud. Karena semua kementerian lembaga belanja itu. Ada hampir semua kementerian lembaga belanja AC. Saya hitung waktu itu ada kurang lebih 600 miliar belanja AC, semua perkantoran. Dalam 1 tahun? 1 tahun. Kalau itu kita tentukan di LKPP dengan harga dan diskon diskon di LKPP, tentu ini akan banyak penghematan. Itu memungkinkan dikonsolidasikan secara nasional? Sangat mungkin. Buktinya waktu laptop pengadaan, vendornya kita kumpulin. Nah, waktu itu kan kita minta produk syaratnya adalah produk dalam negeri. Nah, dengan beberapa kriteria. TKDN-nya ada syarat TKDN, kandungan dalam negeri. Nah,
Kalau ini didorong, ini akan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri yang cukup signifikan karena dan mereka efisien. dapat permintaan, Dapat ada permintaan yang dapat pasti. Sama dengan Prof. Renal Kasali belanja komputer 1 dengan belanja komputer 100 pasti Beda. diskonnya. Nah, itu makna konsolidasi tadi. Bicara cloud dan bicara komputer, laptop, jadi ingat kasus Chromebook kemarin ini. Iya. Ya, itu Saya ramai sempat diminta pendapat. Kenapa kok waktu saya memimpin kok bisa dapat diskon dan harganya turun begitu. Nah, karena waktu itu kita menghadap presiden izin untuk dikonsolidasi. Dan kami izin dan bahkan beliau support presiden untuk dilakukan konsolidasi di LKPP. Ini istilah yang tadi Anda sebut nih, mengorkestrasi. Saya pernah bikin buku dulu judulnya #MO, mobilisasi dan orkestrasi. Tugas pemimpin memang di era sekarang mobilisasi dan mengorkestrasi, sehingga kemudian bisa mengagregasi dan kemudian kita bisa menegosiasi dengan lebih baik. Jujur saya banyak terinspirasi di buku-bukunya Prof. Renal Kasali. Bahkan saya bilang kepada teman-teman kepala daerah, wajib baca buku ini. Maka hampir setiap pilkada bukunya laris. Kami bawa 100, permintaannya 150. Karena nyata itu, dan apalagi ketika Prof. Renal Kasali menulis tentang Banyuwangi bersama kami, pasti diserbu banyak orang. Karena itu nyata. Buku-bukunya Prof. Renal itu memandu driver, passenger, orkestrasi. Tetapi mengorkestrasi ini tidak mudah kalau pemimpin tidak turun. Nah, saya dulu Prof, mulai paparan di Bapeda saya ikut. Oh, ikut sampai ke situ? Di Bapeda ikut. Karena perumusan, supaya kita bisa tahu alur pikirnya. Ini kan banyak kadang teman-teman males ini. Males ikut di Bapeda, musrenbang tidak kirim ikut. orang yang di bawahnya lagi, kirim orang, lagi. Sehingga tidak menghayati. Begitu tidak menghayati, kadang tidak napak kira-kira itu. Nah, tadi saya sering sampaikan ke Prof, apalagi sekarang ini pencitraan pemimpin dan kepala daerah itu sesungguhnya berakhir. Tidak relevan lagi. Ya, poles-poles di medsos Oke. Tapi kan tinggal diklik sekarang, Prof. Ya. Banyuwangi ini kemiskinan turun berapa dari berapa. IPM-nya berapa dibanding daerah sekitar. Bupati ini pidatonya bagus, tapi kok kemiskinannya dibanding kabupaten sekitar masih tinggi. Berarti birokrasinya nggak berdampak. Jadi pertarungan antara emotional content dengan rational content. Gitu, kira-kira gitu. Emotionally orang bisa terkagum-kagum dramanya, tapi sebetulnya yang penting itu adalah dampaknya, hasilnya. Hasil. Kemiskinan ekstrimnya berapa ini? Kematian ibu dan bayinya berapa ini? IPM-nya berapa? Kan begitu di IPM kelihatan lama rata-rata sekolahnya, kemudian angka harapan hidupnya langsung kebaca di situ. Dan itu sekarang nggak bisa disimpan Bapeda, semua diklik langsung keluar. Iya, dan bahkan ada anak muda yang bikin platform yang bisa mengakses uang APBN dipakai buat apa saja, begitu. Bisa diklik, bisa dicek gitu. Makanya sekarang ini ada tantangan yang populis dengan yang substantif. Uang itu kadang rakyat seneng sementara kalau dibangunkan jalan mulus. Iya, yang tampak dan kelihatan. Padahal di satu sisi ada alat kesehatan yang sederhana yang di puskesmas harus dibeli. Kalau dia nggak ditangani dengan cepat, ini akan mengganggu. Ini ada soal sekolah yang mesti diberesin. Nah, makanya disinilah sekarang ada banyak sekali tantangan nyata para kepala daerah begitu dipangkas dana bagi hasilnya, dana transfernya, ini agak repot. Di satu sisi kelompok profesional mengkritik, ini dana udah dipangkas, kenapa belanja pegawai masih tinggi? Padahal sistem kepegawaian di birokrasi berbeda dengan di perusahaan. Perusahaan begitu ini pendapatan menurun bisa langsung diberhentikan. Nah, sementara belanja pegawai ini udah given kadang, Prof. Guru, kemudian PNS, non PNS dan seterusnya, yang ini kadang membuat sulit kepala daerah. Maka kadang memang perlu duduk dengan kepala dingin bersama pimpinan DPRD, bersama camat, lurah untuk menyelesaikan urusan-urusan yang ada di daerah masing-masing. Baik, lalu kemudian setelah itu Pak Anas menjadi Menpan RB, reformasi birokrasi. Dan Anda kemudian memimpin kementerian itu, dan tujuannya dari semua itu adalah meritokrasi dan juga profesionalisme birokrasi kita. Apa yang Pak Anas lakukan pada masa itu? Ya. Apa yang penting sih di era sekarang ini? Ya, begitu saya di LKPP waktu itu saya dianggap berjalan dengan memangkas proses bisnis, sistem digital masuk Telkom di sana sehingga bisa menjadi cepat dan terukur. Nah, tapi waktu itu pikiran saya ini kan ngurus barang. Begitu masuk Pan RB, urus orang.
Orang dan struktur ya. Ngurus orang, jumlah data pegawai yang diangkat non PNS, honorer di setiap daerah bertambah terus. Setiap kepala daerah ngangkat honorer baru, relawan tim sukses, ya ini nggak semua, ada oknum tiba-tiba didaftarkan jadi honorer, sementara yang lama diganti, wah seluk-beluknya cukup banyak, ada lebih dari 2,3 juta non PNS, dan sehingga walhasil ini perlu sistem yang perlu kerja bersama-sama dengan teman-teman di seluruh kementerian, BKN dan LAN. Iya, saya ikut rumus itu, Prof. Akhirnya ini kan banyak sekali masalah begitu masuk. Kami masuk di bulan September. Saya sempat nggak berani menghadap presiden cukup lama, sebulan. Karena kalau ngadap presiden waktu itu harus jelas yang sudah dikerjakan apa. Kalau laporan yang akan banyak. Saya selalu pokoknya setiap triwulan harus ada hasil, dampak apa. Tentu ke dalam, saya langsung waktu itu Prof masuk ke kantor, tradisi saya, waktu Prof saya ini, saya langsung kasih kertas kosong. Waktu di LKPP juga sama. Saya kasih kertas kosong kepada semua staf di Kemenpan RB, termasuk LKPP. Tulis di situ, nggak usah pakai nama. Apa harapanmu kepada saya ketika saya mimpin di situ? Terus apa yang belum tercapai? Masalahnya apa di kantor ini? Saya selalu gitu. Karena itu belanja masalah yang paling cepat. Kan saya pernah ngundang Prof di LKPP. Itu setelah saya ngerjakan kertas. Saya kasih kertas kosong. Saya baru tahu ada anak pintar-pintar lulusan luar negeri yang ini berjarak dengan kami sebagai pimpinan. Pulang dari Inggris, Australia, tapi dia karena eselonisasi. Padahal anak ini nih hebat. Akhirnya jadi cuma tukang fotokopi, nganter kopi. Disitulah akhirnya saya kumpulkan ada 35 anak di Kemenpan menjadi tim bahan. Ini lulusan luar negeri, yang dia bisa makan siang dengan diangkat ke atas. Ada tempat. Dia bisa, mungkin anak-anak kalau pas podcast mendengar pasti akan merasakan. Dia langsung ketemu saya bisa makan siang bersama saya. Jadi itu bagi PNS itu satu surprise itu. Iya, dan bukan hanya itu, bagi saya surprise karena saya langsung dapat potret solusinya. Kalau anak hebat-hebat ini kan kadang masuk ke eselon 2 udah disaring. Ke eselon 1 dirumuskan lagi, dilaporin ke saya, dirumuskan lagi. Nah, kalau saya langsung ke sini dapat ini. Kalau mereka dibiarkan cara kerjanya dirusak seperti yang sudah ada, lama-lama jadi rusak juga mereka. Mereka ternyata anak ini hebat dari Australia, dari Amerika, dari Korea banyak. Nah, walhasil Prof akhirnya memang setiap pemimpin harus menentukan skala prioritas. Nah, saya begitu masuk selama setiap di LKPP, saya tentukan dari masalah tadi, saya belanja masalah valid, karena dari dalam, dari kertas kosong. Kalau ada namanya yang bagus-bagus. Kalau ada namanya bagus-bagus. Masalah apa? Kan masalah yang paling valid itu tim dari dalam nih kayak apa? Saya combine dari, ternyata dari 60 masalah, saya kan harus tentukan kira-kira 7 masalah penting untuk kami beresin. Yang ini berdampak luas. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bisa, sayangnya kita kadang delegasikan orang. Itu tumpukan kertas itu seperti tumpukan di samping kasur saya selama saya jadi menteri 3 hari ini. Baca satu-satu. Ini teman-teman deputi mungkin masih ketawa. Pantes setiap kali saya ke Banyuwangi, Pak Anasnya belum sempat datang, atau pas datang harus buru-buru lagi pergi karena rupanya tumpukan masalahnya. Jadi baru, ternyata waktu itu ada masalah satu, data kepegawaian anomalinya besar sekali. Apa itu? Anomali kepegawaian. Data kepegawaian di setiap kementerian lembaga ini banyak bermasalah. Nah, dari situ juga saya potret mana data kementerian yang paling masalah tinggi, mana paling banyak mana. Ternyata Kementerian Agama. Langsung saya tugaskan BKN ke Kementerian Agama. Menteri Agama saya undang. Jadi dipakai Pareto begitu, yang paling masalah. Karena kalau 5 besar terselesaikan, 70% masalah saya selesai. Nah, kita urai. Nah, yang kedua adalah ternyata masalahnya soal pensiun. Pensiun ini orang masa harus ngurus pensiun, harus bawa data, bawa amplop, bawa map macam-macam. segala macam. Pensiun, kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat Bapak coba, waduh gimana? Udah mestinya dia guru besar, udah otomatis, ini harus ngurus data keliling. Ini kan antar lintas kementerian, antar Dikbud, ini termasuk yang untuk eselon tertentu di Sesnek. Ini kita urai yang masalah. Kalau ini kita urai beres, insya Allah beres. Alhamdulillah, BKN kita minta. Saya minta BKN, pokoknya 3 bulan ini beres. BKN itu hampir setiap malam dia Zoom dengan kepala kanrek-kanrek BKN seluruh Indonesia. Walhasil Prof ketika ini kita beresin, 3 lantai di BKN itu sepi.
Karena datanya sekarang udah digital dan seterusnya. Dan sekarang teman-teman bisa merasakan bagaimana kenaikan pangkat otomatis, begitu juga hak pensiun dan seterusnya. Walhasil menurut saya adalah skala prioritas di dalam pekerjaan itu jadi penting. Mana masalah terbesar kita beresin. Karena nggak mungkin kita beresin semua. Nah, untuk menjembatani kita bagi seperti di LKPP. Saya cari teman-teman untuk di bidang SDMA. Kita cari dan kita umumkan langsung. Bapak-bapak, kan kita sering ada pertemuan nasional ini. Konsolidasi dengan sekda, dengan kepala BKD se-Indonesia. Setelah itu kadang dia bingung mau ketemu siapa ini. Ngurus masalah dia itu di mana. Ke Kemenpan ngantri panjang. Dan antrian itu menyebabkan orang harus membuat kunjungan kerja ke kantor Menpan. Dan ini semua kantor biasanya gitu. Nah, akhirnya kita tulis, Prof, untuk urusan SDMA, urusan SDM, untuk NTT NTB namanya ini yang kita umumkan. Sehingga dia nanti bisa langsung telepon di situ, Mas. Sehingga dari ini kita bisa mempercepat kemudahan informasi dan masalah. Ini kadang habis pertemuan rapat-rapat nasional, kementerian lembaga, peserta ini mau ngomong sama siapa, nanya sama siapa, nggak tertangani kira-kira. Nah, kalau sekarang suruh tanya sama AI. Dengan dibagi tadi masalah, sehingga dari situ saya melihat bahwa relatif ada percepatan untuk mengurangi masalah karena teamwork yang ada di kantor dan saya melihat di kantor Kemenpan banyak orang hebat, anak-anak hebat. Karena untuk masuk ke situ sulit dulu, dan dia hebat-hebat. Nah, sayang waktu tidak terorkestrasi. Jadi memahami bahwa SDM kita itu hebat itu adalah satu kecerdasan sendiri ya. Waktu saya bertemu kelihatan nggak terlalu memahami keadaan, tapi begitu rapat anak ini karena memang bidangnya dia di Korea sekolahnya itu, dia bisa memberikan solusi. Seringkali kan yang terjadi orang-orang pintar itu di bawah tekanan, sehingga kemudian mereka jadi takut bicara. Takut bicara di rapat jadi kayak orang yang tidak cerdas. Orang cerdas itu bisa jadi tidak cerdas. Ketika dalam satu lingkungan, pimpinannya otoriter, pimpinannya cara komunikasinya tidak sesuai, mengancam, itu membuat anak buah menjadi tertekan dan akhirnya kemudian semua pada diam. Itu kan terjadi juga sebetulnya di beberapa kementerian. Mungkin, saya tidak mau komentari kementerian lain. Tetapi saya merasa bahwa waktu itu saya tanya, itu siapa? Oh, itu Pak baru pulang dari Australia. Itu siapa? Itu anak-anak yang berhasil mendapatkan sekolah dengan perjuangan yang luar biasa. Tiba-tiba dia hanya karena eselonisasi tidak ketemu. Saya bilang ini rugi saya kalau jadi menteri, nggak dengerin anak-anak. Oke, sekarang bikinkan des, dia jadi timbahan kami. Ini kesadaran ini penting sekali nih buat para pimpinan ya. Kesadaran menurut saya penting. Memahami bahwa kita mempunyai SDM yang sudah kita sekolahin. Dan kadang kita sederhanakan, anak itu dianggap biasa-biasa. Nah, dan kalau ada narasumber penting, anak-anak ini kita undang untuk dengerin. Kadang yang kita undang ketika ada tamu-tamu penting hanya eselon 1. Nah, dari sini Pak saya merasa mendapatkan potret bagaimana penyelesaian masalah tadi dan dengan membagi habis pekerjaan sesuai dengan tupoksinya. Saya jadi ingat di Kementerian PU di era Pak Basuki itu ya, pada waktu Pak Basuki memimpin ya. Dia merasa tertolong sekali dengan SDM yang berkualitas, yang sekolah yang tinggi-tinggi, hebat-hebat, dan akibatnya kan dia bisa membangun infrastruktur dengan cepat di Indonesia. Jadi Kemenpan ini adalah mendapatkan tugas dari Presiden untuk menilai kinerja. Kinerja dengan indikator tertentu di samping untuk kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah untuk memberikan tunjangan kinerja. Kalau kinerja dia bagus, merit sistemnya bagus, kemudian berdampak dengan ukuran-ukuran tertentu, memang itu kami pangkas. Yang tadinya ukurannya ratusan, salah satu KPI-nya apakah kebijakan itu mendorong kemiskinan turun? Nah, salah satunya tadi di PU itu waktu itu cukup bagus kinerjanya, dampaknya, maka PU waktu itu termasuk yang tunjangan kinerjanya kita naikkan 100%. Jadi merit system saat itu PU termasuk salah satu yang sangat baik dan kemudian kita beri tunjangan kinerja 100%. Dan akuntabilitasnya cukup bagus. Saya pernah mendampingi anak-anak yang akan dari PU yang akan berangkat dapat beasiswa dari LPDP. Saya tanya, Pak, LPDP kenapa kasihnya ke PU, Pak? Ya kami juga perlu SDM diperbaharui terus-menerus. Dan mereka sekolah S2, S3, Pak, di luar negeri, begitu ya. Dan kemudian mereka inilah yang membuat sistem yang lebih baik lagi dan menggunakan teknologi dalam bekerja. Jadi memang birokrasi ini salah satu ujung penting dari negara. Untuk mengakselerasi pelayanan publik, mengakselerasi ekonomi. Maka kalau birokrasi ini
bisa didorong bekerja dengan bagus, memberikan motivasi yang tepat, ini akan melahirkan banyak birokrasi-birokrasi yang inovatif, yang bekerja dengan hati. Dan saya dulu bersyukur karena setiap tahun Profenal memberi motivasi, dan kami dulu undang beberapa tokoh untuk memberi motivasi ke birokrasi, karena motivasi kan naik turun. Kalau sekarang anak-anak muda semakin banyak yang sekolah makin bagus, ya, dan kemudian mereka bekerja sebagai ASN, ya, kan tentu harapannya ada meritokrasi yang jelas gitu. Apa sih sebetulnya meritokrasi yang harus dipahami oleh para pemimpin hari ini? Ini pertanyaan substantif sebenarnya. Kalau dibahas bisa 2 jam, 3 jam. Tapi kita perlu membangun, apalagi banyak sekarang pemimpin, mohon maaf, masyarakat mengatakan satu inkompeten, tidak berada pada keahliannya. Yang kedua, integritasnya juga banyak diragukan. Yang ketiga, juga banyak sekali orang-orang yang sekarang ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sudah tidak menjalankan ini, kemudian komunikasinya juga buruk, bahkan menyalahkan orang-orang bagus. Begitu. Ya, Profenal, Singapura ini PNS-nya itu adalah orang-orang terbaik di situ, karena memang sejak sistem rekrutmennya memang disiapkan dengan bagus. Nah, negara ini juga sudah menyiapkan sesungguhnya sistem rekrutmen lewat sistem di BKN. Untuk direkrut, kemudian dia bekerja, dan tentu mereka supaya tidak demoralisasi, ini harus dijaga karirnya, kan gitu, supaya kinerja, kan ada kinerja individu, kinerja organisasi, dan lain-lain. Memang di beberapa case tertentu, tadi Prof betul bahwa kadang pejabat baru bawa rombongan baru. Nah, tentu mungkin setiap orang punya pandangan dan latar belakang masing-masing. Dia perlu chemistry, dia perlu trust. Saya termasuk yang berpandangan bahwa birokrasi itu akan ikut pimpinan. Bapak bisa cek, kami ketika di LKPP, pertama kali ditanya ada orang teman saya, wis piro wong Banyuwangi nang gini. Saya tidak ada orang Banyuwangi yang saya ajak di LKPP. Oh, berapa banyak orang Banyuwangi lu bawa ke sini? Iya, ke sini. Karena biasanya orang baru atau orang baru berapa yang kamu bawa. Alhamdulillah saya tidak bawa ada orang di LKPP. Begitu juga saya di Kemenpan RB. Bapak bisa lacak apakah ada penggantian yang radikal atau pergantian di eselon 1. Karena saya melihat justru biasanya orang dalam kalau diberi kepercayaan justru dia akan bekerja berlipat ganda. Itu pengalaman saya ketika saya jadi bupati. Ketika otomatis sendiri mereka akan jadi loyal. Ya? Saya ketika nyalon dan jadi, tiba-tiba ada sodoran kertas dari tim sukses saya. Panas, ini ada 7 camat harus saya ganti. Kemarin waktu kampanye nggak dukung. Ini problem klasik. Ini pengalaman. Ini mudah diucapkan, tapi sulit dikerjakan. Nah, sekarang yang jadi sekda, ngakui sama saya. Dulu waktu saya kampanye, waktu saya kampanye, dia melarang saya masuk di kecamatan itu karena lawan saya incumbent. Dia begitu saya jadi ketakutan ini sebagian orang. Terancam. Nah, begitu saya jadi, saya bilang kepada teman-teman, hari ini saya jadi bupati. Bapak-bapak saya kasih kesempatan, mari bekerja, target kita ini, saya kasih waktu 7 bulan sekian, yang kerja dengan bagus, saya kebetulan dimentorin orang yang sukses ini. Nah, kalau saya waktu itu salah punya mentor, mungkin nggak bisa begini. Berpikirnya kecil ya, small mind. Bapak percaya nggak? Orang yang dulu tidak mendukung saya ketika kampanye, tiba-tiba dia menjadi pekerja keras, dan kemudian dia menjadi loyal, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, ya kita beri kesempatan. Bayangkan kalau saya tadi ngikuti catatan tadi, ini tidak mendukung saya coret, mungkin saya akan kehilangan SDM bagus untuk membantu kinerja. Nah, pengalaman kecil sejak saya menjabat ini, kemudian ketika saya masuk dimanapun, semua saya ajak rapat sama saya kasih kesempatan. Ayo bareng target kita ini bersama. Mereka, karena kalau tim ini di kantor ini bersama-sama, kita ini nggak ada yang berat rasanya. Dan saya bangga, saya di LKPP yang pun di Kemenpan, orang-orang kerja sampai pulang malam juga nggak ada keluhan waktu itu dengan kami. Karena ini menjadi beban dan tanggung jawab bersama. Kira-kira. Ya, gitulah percakapan kita dengan Abdullah Aswar Anas, mantan Bupati Banyuwangi 2 periode, dan dengan hasil yang real, nyata, outputnya bisa kita lihat, pernah menjadi kepala LKPP dan Menpan RB tahun 2022-2024. Terima kasih Pak Anas. Terima kasih. Dan stay relevant.